Sorotan Dunia Islam. Kita bersama dengan anggota Lembaga Dakwah Khusus Majelis Ulama Indonesia Pusat dalam segmen Sorotan Dunia Islam pada pagi hari ini. Kita tersambung bersama dengan Mas Wildan Hasan. Assalamualaikum Mas Wildan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Syifa. Sehat Mas Wildan? Alhamdulillah, insyaallah mudah-mudahan kita semua disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Mbak Syifa. Agenda MUI Pusat khususnya Lembaga Dakwah Khusus dan MUI Kota Bekasi apa saja Mas Wildan? Ya, di MUI Pusat teman-teman dari Lembaga Seni Budaya dan Peradaban Islam kemarin mengadakan semacam silaturahim nasional ya, para seniman, para budayawan muslim, para sejarawan. Alhamdulillah acaranya sukses. Sementara Lembaga Dakwah Khusus sendiri masih ada kajian-kajian internal terkait dengan berbagai persoalan. Di MUI Kota Bekasi, kita di Komisi Litbang, insya Allah pekan depan di hari Ahad, kita akan menggelar diskusi, kajian, insya Allah coba nanti kita share, berbagi informasi dengan rekan dakta sekalian, Mbak Syifa. Baik, itu jadi beberapa agenda rutin yang sudah dilakukan di MUI Pusat dan juga kota ya Mas Wildan? Iya. Baik, pagi ini kita akan membahas terkait dengan pemaksaan penggunaan jilbab di sekolah negeri. Nah, Mas Wildan mungkin mengikuti update kasus ini seperti apa? Iya, jadi hampir tiap hari sekarang kita dijejali oleh berbagai persoalan yang semestinya tidak perlu menasional gitu ya. Yeah. Cukup diselesaikan di level lokal, namun karena tentu saja ada kepentingan-kepentingan terkait sehingga ini kita harus dibuat ya cepat viral dan kita dibuat jadi harus memiliki perhatian yang sama gitu. Dan ini menguras energi tentu saja. Jadi persoalan jilbab ini kan memang di sekolah negeri tidak diwajibkan. Itu barangkali hanya sekedar anjuran. Tapi kita tahu bahwa minat dan antusiasme siswi muslimah di sekolah-sekolah negeri kan tinggi. Meskipun tentu saja ini sebagiannya masih sebatas tradisi gitu, masih sebatas gimana ramenya gitu. Tapi dibanding tahun 80-an ini tentu patut diapresiasi. Tahun 80-an itu kan sulit sekali mengenakan jilbab ke sekolah gitu. Dimana bisa diusir, bisa diintimidasi, bisa di DO, harus ngumpet-ngumpet gitu. Kadang ke sekolahnya berangkat pakai jilbab, menjelang masuk gerbang dibuka gitu. Itu yang terjadi dulu di masa Orde Baru tahun 80-an itu. Dan semangat itu dan kesadaran itu sangat tinggi. Nah, sekarang hasil perjuangan para pendahulu kita itu untuk memperjuangkan pemakaian jilbab di sekolah atau di tempat umum itu bisa dinikmati sekarang oleh para siswi muslimah di sekolah-sekolah negeri. Mereka tidak dilarang, tapi juga tidak diwajibkan. Tapi kita lihat antusiasmenya sangat tinggi gitu. Siswi-siswi muslimah di SMP negeri, SMA negeri hampir rata-rata yang mayoritas muslim di situ, di wilayah itu, maka mereka menggunakan jilbab, menggunakan kerudung, menutup aurat dan lain-lain sebagainya. Meskipun tentu sekarang ini ada hal yang patut diperhatikan dan cukup memprihatinkan. Kalau dulu dilarang untuk menggunakan jilbab karena kesadaran dan pemahaman. Kalau sekarang menggunakan jilbab, sebagian memang kesadaran pemahaman, keinginan untuk melaksanakan ajaran Islam. Nah sekarang ini justru sebaliknya, kalau ke sekolah menggunakan jilbab, di rumah, di lingkungannya tidak menggunakan jilbab. Ini kan menyedihkan gitu. Nah ini juga PR yang harus kita selesaikan. Terkait dengan isu pemaksaan menggunakan jilbab di Bantul kalau tidak salah nih, kita memang perlu teliti dulu, perlu validasi dulu apakah benar memang terjadi pemaksaan, karena kepala sekolahnya sendiri menyatakan itu tutorial. Jadi seorang siswi ada hal yang harus didiskusikan, dipanggil oleh guru bimbingan konseling, lalu kemudian diajak diskusi, diberikan tutorial menggunakan jilbab dan siswinya tidak mengapa gitu. Tapi berita yang muncul adalah pemaksaan.
Ya saya kira apakah benar pemaksaan atau tidak ini harus kita klarifikasi dulu gitu agar jelas beritanya. Kalau faktanya masih remang, masih kita belum dapatkan kejelasan, kita nggak bisa ngambil kesimpulan gitu. Nah, saya kira tidak akan sampai sejauh itu ya, apalagi dengan kekerasan dan lain sebagainya. Kepala sekolah, staf guru dan lain-lain sebagainya melakukan hal itu. Ada juga kasus kemarin di SMPN 46 Jakarta Selatan yang juga diingatkan gitu, dianjurkan kalau Detikom menggunakan kalimat diksi ditegur gitu, ya nggak masalah ya. Karena kan kamu muslimah gitu, kenapa kamu nggak pakai jilbab gitu? Pakai jilbab ya. Nah saya kira ini hal-hal yang sah-sah saja gitu, yang wajar saja. Seorang guru mengingatkan saudara atau saudari muslimahnya yang kebetulan dalam tanda petik adalah muridnya sendiri, yang dia punya tanggung jawab untuk menanamkan karakter, untuk membina moral, untuk membimbing agama kepada muridnya. Mengingatkan gitu atau menegur untuk menggunakan jilbab gitu. Saya kira itu nggak masalah, malah dia sedang menjalankan kewajibannya gitu, menjalankan fungsinya sebagai guru. Jadi sesuatu yang wajar, sesuatu yang sah itu kan, meskipun katakan itu di luar institusi sekolah, itu kan urusan internal umat Islam. Ajaran umat Islam, seorang muslimah katakan atau seorang muslim mengingatkan muslimah yang lain untuk menjalankan agamanya, itu kan sesuatu yang normal, sesuatu yang bahkan diharuskan gitu. Dan saya kira dibenarkan ini dalam soal penanaman karakter yang memang juga diatur oleh konstitusi kita gitu. Jadi masalahnya apa kalau kemudian seorang guru mengingatkan, menegur siswinya untuk mengenakan jilbab? Itu nggak ada persoalan sama sekali gitu. Soal kemudian siswanya terima atau enggak itu soal yang lain gitu. Terkecuali kemudian karena diatur dalam peraturan untuk sekolah-sekolah negeri tidak diwajibkan untuk mengenakan jilbab, hanya dianjurkan, boleh memilih gitu kan. Ya nggak harus memaksa, memang nggak harus dipaksa, sesuai dengan kesadaran aja. Tapi kalau sekedar mengingatkan, menegur, menganjurkan, saya kira itu nggak masalah gitu. Kenapa kita begitu sensitif atau pihak-pihak di luar Islam katakan begitu sensitif kepada urusan yang murni ini urusan internal gitu, umat Islam? Apakah lagi-lagi harus dikaitkan dengan hak asasi manusia? Betul. Tidak boleh ada pemaksaan. Ujung-ujungnya gitu ke situ ya. Ya, pasti dalilnya itu hak asasi manusia. Karena kita tahu bahwa gelombang besar untuk merusak keyakinan beragama, khususnya Islam itu adalah tidak boleh ada pemaksaan dalam beragama, menjalankan ibadah dan lain sebagainya. Gimana caranya? Kan nanti semacam undang-undang PKS itu yang kemudian telah diundang-undangkan itu kan tidak boleh orang tua nanti memaksa anaknya untuk pakai jilbab, memaksa anaknya untuk sholat gitu. Dan guru juga sebagai orang tua di sekolah juga tidak boleh memaksa. Kan dalam Islam itu ada ketentuan, kalau seseorang sudah berada di dalam Islam, dia dipaksa untuk menjalankan agamanya. Tapi kalau dia di luar Islam, dalam konsep kita tidak boleh dipaksa untuk memeluk agama Islam. Tapi lain halnya kalau orang itu sudah berada di dalam Islam, maka dia terikat oleh aturan. Sebagaimana kita, kalau kita belum bekerja di satu perusahaan, satu kantor, ya kita tidak terikat oleh peraturan. Tapi kalau kemudian kita diterima sebagai pegawai, sebagai karyawan di perusahaan tersebut, ya jelas kita terikat. Ada reward, ada punishment, ada aturan yang harus dipatuhi. Dan begitu secara secara organisatoris kita diatur itu, ada manajemennya gitu. Sama dengan kita beragama, di luar pemeluk agama Islam, dia tidak terikat oleh aturan-aturan Islam. Tapi kalau sudah masuk di dalam Islam, ya dia terikat. Kalau tidak mau terikat, tidak mau diatur, ya harus di luar Islam. Itu persoalannya gitu, Mas Syifa. Iya.
Jadi kalau kita lihat dengan kasus-kasus ini, akhirnya narasi yang disampaikan kan cukup berbeda ya Mas Wildan, dan akhirnya ini muncul wacana untuk kembalilah standar seragam sekolah negeri seperti dulu lagi, dan akhirnya narasi-narasi yang menyampaikan bahwa sekolah negeri bukan sekolah Islam dan yang lain-lainnya Mas Wildan. Iya, jadi ada beberapa hal terkait hal ini. Yang pertama, kembalikan seragam seperti seragam dahulu. Iya. Dahulu itu gimana? Yang mana dahulu itu? Generasi yang mana? Tahun yang mana? Fase yang mana? Dekade yang mana? Karena kalau kembalikan kepada yang dulu, kita bisa kembali kepada pesantren-pesantren yang sudah ratusan tahun lamanya hadir di negeri ini, yang menjadi tonggak perjuangan kemerdekaan. Justru di pesantren-pesantren jelas mereka pakai jilbab gitu, meskipun tidak sama modelnya. Kalau yang dulu itu adalah semacam di sekolahnya Rahmah El Yunusiah di Padang Panjang, Diniyah Putri, jelas rapih-rapih pakai jilbab. Jadi yang dulu itu yang mana yang dimaksud gitu, harus jelas itu. Kalau yang dulu itu adalah yang di masa Orde Baru, katakan yang pakai rok pendek, SMP, SMA, cowoknya juga begitu, ya selutut, ya kita nggak setuju dong. Kita bisa diskusi, kita bisa berdebat soal ini gitu. Kenapa jadi malah kita kembali ke jahiliyah gitu, ke yang membuka aurat dan lain sebagainya gitu. Ini sudah bagus gitu. Apakah itu tidak akan menimbulkan persoalan? Pasti menimbulkan persoalan, dan habislah juga energi bangsa kita kalau kita begitu gitu. Yang kedua, ini kan jelas menunjukkan bukti bahwa Islamophobia itu ada di negeri ini gitu, oleh sebagian kalangan gitu. Kan ada bantahan, tidak ada Islamophobia di negeri ini gitu. Kalau tidak ada Islamophobia, kenapa harus dipersoalkan seorang guru yang menegur siswinya sendiri, muridnya sendiri, untuk mengenakan jilbab gitu? Biarkan saja, itu hak asasi guru tersebut untuk menjalankan tugas dan perannya sebagai guru, menanamkan karakter, membimbing moral, memberikan pedoman keagamaan kepada muridnya. Dia punya tanggung jawab moral di situ. Nggak ada persoalan semestinya gitu. Kenapa ini persoalan ini dipersoalkan? Ini menunjukkan bukti bahwa memang ada Islamophobia di negeri ini gitu. Yang entah siapa yang menjalankan kita nggak tahu. Kalau nggak ada, mestinya nggak usah dipersoalkan hal-hal yang seperti ini. Selesaikan saja baik-baik di internal sekolah gitu. Kenapa harus kemudian menjadi isu nasional dan lain-lain sebagainya gitu, Mas Syufa. Baik, terakhir mungkin apa yang menjadi pesan di Jumat Berkah ini, Mas Wildan? Ya, jadi artinya kita harus makin cerdas ya gitu, bahwa kita akan terus dibuat terombang-ambing ya, dibuat nggak fokus gitu oleh perkara-perkara yang semestinya diselesaikan di internal, tapi kemudian karena sebenarnya mereka yang mempersoalkan juga sebenarnya bisa jadi nggak peduli gitu. Tapi karena ada kaitan dengan kepentingan ya, maka kemudian ini dibuat besar gitu, di blow up gitu. Nah, saya kira secara hukum, secara historis, secara sosiologis, nah tidak ada persoalan gitu. Dan kalau kemudian masih ada orang tua atau wali murid, wali siswa yang tidak terima kalau anaknya ditegur, dianjurkan untuk menggunakan jilbab, ya berarti memang orang tuanya harus didakwahi gitu. Orang tuanya yang belum benar gitu. Jangan kemudian karena orang tuanya menolak, lalu kemudian anjuran menggunakan jilbab jadi salah. Kan itu nggak benar. Nah, saya kira kita harus makin cerdas, makin teliti, dan kemudian kita juga harus punya energi yang banyak lah, lumayan untuk melatih kecerdasan kita menghadapi persoalan-persoalan seperti ini. Begitu Mbak Syifah. Baik, Mas Wildan, terima kasih waktunya bersama Dakta. Terima kasih Mbak Syifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorotan Dunia Islam. Anggota Lembaga Dakwah Khusus Majelis Ulama Indonesia Pusat Wildan Hasan.